Selamat pagi anak-anak yang manis. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah semua sehat-sehat? Sehat. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran di hari ini? Sudah. Sudah siap ya? Sudah. Ya, tapi sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, supaya semuanya dilancarkan, kita mengawalinya dengan doa. Dan doa ini dipimpin oleh Susan. Susan disilakan maju ke depan. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Susan. Nah, anak-anak yang manis, dengar namanya masing-masing. Ibu akan mengecek kehadirannya di pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran. Yang pertama, Cerlin Kuamesa, Hadir, Bu. Cili Soai, Hadir, Bu. David Ndolu, Hadir, Bu. Desron Terwasik, Hadir, Bu. Dea Manafe, Hadir, Bu. Valentino Benggu, Hadir, Bu. Gregorio Tanesin, Hadir, Bu. Iwan Soai, Hadir, Bu. Juliana Dolo, Hadir, Bu. Jacqueline Tia, Hadir, Bu. Jahit Sanbailao, Hadir, Bu. Kisti Tolasik, Hadir, Bu. Lavida Silva Soai, Hadir, Bu. Maden Anin, Hadir, Bu. Matilda Anin, Hadir, Bu. Novrianti Bola, Hadir, Bu. Raja Satonat, Hadir, Bu. Susan Soai, Hadir, Bu. Fadila Syarafa, Hadir, Bu. Muhammad Hidayat. Hadir, Bu. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, kita akan menyanyi satu lagu kebangsaan, lagu nasional yang biasanya anak-anak juga menyanyi. Judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Kenapa kita harus menyanyi lagu ini? Supaya membangun rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa kita. Untuk itu, anak-anak disilakan berdiri. Tanah
contoh makanan yang sehat? sayur, ikan, telur, Sayur, ikan, telur, wortel, tahu tempe, tomat, ya itu termasuk dalam sayur. Daging, ya itu adalah makanan yang sehat. Ibu mau tanya lagi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika kita tidak mengkonsumsi atau memakan makanan yang sehat? Apa yang terjadi? Ibu menjadi ibu menjadi lemas. Apalagi? Sakit. Apalagi? Apalagi? Tidak bertumbuh dengan baik. Ya, itu adalah jawaban dari anak-anak mengenai mengapa kalau kita tidak makan makanan yang sehat, itu yang kita rasakan. Tubuh menjadi lemas, tidak bergairah, kita tidak bertumbuh dengan baik. Itu jawaban, semua jawaban itu benar. Nah, anak-anak yang baik, ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat tentang materi kemarin yang sudah ibu ajarkan? Adakah yang masih ingat? Tentang apa saja? Ayo, tentang apa saja? Ya, tentang apa Susan? Tentang apa? Tentang komik. Di dalam komik itu ada apa saja coba? Di dalam komik ya, ada gambar dan ada cerita. Nah, untuk itu sebelum kita belajar, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, ibu mau mengecek semua kelengkapan belajar. Ya, buku. Angkat coba bukunya. Ya, ballpoint. Ya, pensil. Buku paket. Sudah ada? Semua kelengkapan belajarnya sudah ada? Semua kelengkapan belajarnya sudah ada. Anak-anak perhatikan papan tulis tentang materi pertemuan pertama kita di hari ini, yaitu hari ini kita belajar untuk apa, Ibu? Ibu, kita belajar untuk apa? Kita dapat apa, Ibu, dari belajar di hari ini? Yang pertama, ketika anak-anak mengamati video PowerPoint, yang paling pertama itu anak-anak mampu menguraikan informasi yang disampaikan oleh iklan. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, anak-anak bisa menelaah isi teks bacaan tentang. Amati baik-baik video yang ada di depan ya. Kita dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Ido. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Sekarang mari kita amati beberapa contoh iklan berikut ini. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan.
Sekarang mari kita amati ketiga iklan berikut ini. Kemudian kita temukan gambar dan kalimat yang terdapat pada iklan. Pada iklan pertama terdapat gambar irisan buah dan terdapat kalimat iklan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Pada iklan kedua terdapat gambar seorang anak menyantap buah semangka dan terdapat kalimat iklan makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian pada iklan ketiga terdapat gambar sayur dan buah-buahan. Kemudian kalimat iklan, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Disconnected. Connected. Iklan tersebut kita mengetahui bahwa setiap kalimat iklan terdapat kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah: 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian besar keseluruhan topik, konsep, atau informasi dari sebuah bacaan. Dalam kalimat iklan tersebut, kata kunci yang ditemukan adalah makanan sehat dan bergizi. Kata makanan sehat dan bergizi merupakan kata kunci karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Selain video pembelajaran yang sudah anak-anak amati tadi, anak-anak bisa menemukan materi yang sama ada dalam bahan ajar yang sudah Ibu siapkan. Coba perhatikan di dalam bahan ajarnya. Anak-anak akan menemukan materi yang sama seperti yang sudah anak-anak amati dalam video tadi. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu. Setelah anak-anak selesai menonton video yang tadi, apa saja yang disajikan dalam video tersebut? Apa saja yang disajikan dalam video tersebut? Kelompok 1, apa saja yang disajikan dalam video tersebut? Ada apa saja? Ada apa? Ada apa namanya? Bangun, disilakan berdiri Susan. Susan disilakan berdiri. Ada apa saja nak? Yang tadi yang diamati dalam video ada stroberi, ada apa lagi? Iya, disilakan duduk kembali. Fadila, apa yang Fadila amati dalam video tadi? Apa yang Fadila amati dari video tadi? Apa yang Fadila amati dari video tadi? Farhan, apa yang Farhan amati dari video tadi? Dari video tadi yang sudah Farhan tonton, apa yang Farhan amati? Buah-buahan, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada apa lagi? Ada iklan, ada kata kunci, ya kan? Ada penjelasan tentang kata kunci kan? Sekarang pertanyaannya Ibu, setelah anak-anak menonton video atau mengamati video itu, perhatikan baik-baik pertanyaannya, adakah materi yang menurut anak-anak sulit untuk
mengerti atau ada pertanyaan? Ada tidak? Ada, silakan Fadila. Iklan itu apa? Masih ada kah? Pertanyaan dari Fadila, iklan itu apa Ibu? Yang kedua. Ya, silakan Susan. Ibu, kenapa orang buat iklan? Ya, pertanyaan dari Fadila, Ibu, iklan itu apa? Dari Susan, Ibu, kenapa orang buat iklan? Nah, diperhatikan di papan. Perhatikan di papan tulis. Iklan yang kita pelajari hari ini adalah iklan yang mempromosikan makanan-makanan sehat. Perhatikan baik-baik di papan tulis. Makanan sehat itu penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu banyak iklan yang dapat kita temui di mana coba? Dapat kita temui di mana? Di TV, di mana lagi? Selain di TV, di HP, di mana lagi? Perhatikan di papan tulis, kalau sesuai dengan bacaan kita di hari ini, itu biasanya kamu ketemunya di mana? Di tempat-tempat ya, kamu biasa menemukan iklan itu di tempat-tempat umum, di televisi, di HP, itu semua benar. Nah, iklan ini adalah jawaban dari pertanyaannya Fadila. Iklan itu apa Ibu? Iklan adalah cara untuk mempromosikan barang atau jasa yang dijual kepada banyak orang. Jadi orang promosi barang itu melalui iklan. Orang promosi jasa melalui iklan. Jasa apa saja Ibu? Misalnya kalau kita mau buat banner, itu namanya jasa. Maka dengan sendirinya kita buat iklannya supaya orang tahu, oh ternyata di sini tempat cetak banner. Itu kita harus buat iklannya supaya orang tahu. Jadi iklan itu adalah satu cara untuk mempromosikan barang atau jasa yang kita jual. Ibu mau kasih contoh. Misalnya kita jual sayur. Supaya sayurnya cepat laku, kita akan promosikan kan? Ya. Bisa melalui HP, FB dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Yang kedua, pertanyaan Susan adalah, Ibu, iklan itu untuk apa atau kenapa orang buat iklan? Perhatikan sini. Iklan dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada banyak orang. Ya, tujuan iklan itu seperti itu, untuk mempromosikan sesuatu kepada banyak orang. Ya, nah, oleh karena itu anak-anak perhatikan sini, perhatikan baik-baik. Di dalam iklan juga terdapat yang namanya apa? Yang pertama, apa itu? Yang pertama ada apa? Lebih semangat lagi, yang pertama ada apa? Kata kunci adalah apa? Siapa yang bisa baca? Ayo, berdiri dan baca dengan suara yang lantang. Kita minta baca dengan suara yang lantang. Suara yang besar, bangun Susan. Kata kunci iklan adalah sebuah kata atau frasa yang menjadi salah satu gagasan atau hal penting sebagai penanda atau kode tentang hal yang dibahas dalam iklan. Tepuk tangan untuk Susan. Yang kedua, salah satu kelompok baca. Ayo, tapi satu orang saja yang minta. Cerlin, silakan berdiri Cerlin. Ya. Jadi kata kunci dalam suatu iklan adalah satu, telusuri dalam judul dari judul sebuah iklan. Dua, misalnya nonton dalam iklan. Tiga, Suaranya besar, Cerlin. Iya, satu tertulis dalam judul sebuah iklan. Yang kedua sering disebutkan dalam iklan. Yang ketiga menjadi fokus dalam hal yang akan diiklankan. Dan yang keempat bersifat menyeluruh atau mewakili sebuah iklan. Nah, dari video yang sudah anak-anak amati dan juga dari penjelasan ibu tadi, coba amati gambar yang ada di papan tulis atau amati gambar yang ada di depan. Amati baik-baik gambar itu. Sudah? Ya, ibu mau tanya. Sudah amati gambar yang tadi?
yang kamu amati tentang makanan sehat tadi? brokoli, Ada apa? Ada brokoli, ada apa lagi? Tomat, pisang, ya, anggur, apa lagi? Strawberry. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok-kelompok yang sudah menjawab. Yang berikutnya, apa kriteria dari makanan yang sehat? Ayo. Empat sehat, lima. Nah, ibu mau tanya, di dalam makanan 4 sehat 5 sempurna itu mengandung apa saja? Harus bergizi, betul. Tepuk tangan untuk kalian. Apa lagi selain bergizi itu mengandung apa lagi? Ayo. Ya, mengandung protein. Apa lagi? Mengandung protein apa lagi? Ya, mengandung vitamin. Mengandung apa lagi? Mineral. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kami. Nah, anak-anak, perhatikan percakapan berikut. Perhatikan percakapan berikut. Itu ada berapa orang itu? Ayo. Siapa-siapa saja? Dayu, Edo, dan Siti. Oke, ibu mau minta tolong dari kelompok itu 2 orang membantu ibu. Ibu dapat yang bagian Siti. Lalu ada dari anak-anak itu 2 orang, satunya Dayu, satunya Edo. Siapa yang mau angkat tangan? Ayo. Siapa yang mau angkat tangan bantu ibu? Ya, Susan dan Farhadi, silakan berdiri. Berdiri, ya, berdiri di depan boleh. Boleh berdiri di depan. Ya, berdiri di depan. Kakak Susan, cepat. Silakan membaca siapa yang Dayu, siapa yang ya, Kakak Susan di sini. Ya, siapa yang Dayu? Ibu yang Siti. Sejatinya sarapan apa? Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, sayur dan telur ada sampai seperti Ibuku membantu yang ayam istimewa. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu sendiri? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu, yuk. Pastinya lebih enak karena berasnya organik. Ya. Terima kasih untuk sambutan. Nah, selanjutnya anak-anak, perhatikan sini selanjutnya. Karena makanan sehat itu penting bagi tubuh kita, oleh karena itu banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mempromosikan tentang makanan sehat. Nah, iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Nah, coba kamu amati iklan berikut ini dengan saksama. Amati iklan tersebut dengan saksama. Sambil ibu membagikan LKPD-nya untuk setelah anak-anak mengamati iklan tersebut, anak-anak dapat mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKPD. Perhatikan baik-baik iklan di bawah ini. Iklan di depan sini. Ayo, perhatikan. Buka juga dalam lembar LKPD kalian masing-masing. Yang ada gambar seperti ini. Jadi
papan tulis, juga ada di LKPD kamu masing-masing. Sudah? Sudah atau belum? Setelah memperhatikannya, coba anak-anak lihat suruhan di situ. Gambar apa saja yang anak-anak lihat di nomor 1? Gambar nomor 1 itu apa saja yang anak-anak lihat? Kelompok mawar. Gambar apa yang kamu lihat di nomor 1? Ya, strawberry dan apa lagi? Ya, pisang. Gambar nomor 1 yang ibu maksud. Gambar nomor 1. Kelompok mawar, strawberry. Tulisan apa yang ada di situ? Tulisan apa yang anak-anak lihat di situ? Tulisan apa? Ya? Makanan sehat dan bergizi. Kelompok Kamboja. Gambar apa yang kamu lihat di gambar nomor 2, iklan nomor 2? Nanas, apalagi? Pisang, apalagi? Tomat, apalagi? Ya, tulisan apa saja yang kamu lihat? Tulisan apa saja yang kamu lihat dari iklan nomor 2? Iya, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak-anak. Sekarang kelompok Bougainville. Perhatikan iklan nomor 3. Gambar itu apa saja yang anak-anak lihat? Apa saja? Ada pisang. Ada apa lagi? Tomat. Apa lagi? Sayur. Apa lagi? Sayur apa saja? Wortel. Apa lagi? Ya? Iya. Nah, tulisan apa saja yang ada di situ? Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Ya, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Tepuk tangan untuk kamu semua. Nah, tetapi setelah anak-anak menjawab, harus menuliskannya kembali dalam tabel-tabel ini. Ya, harus menuliskannya kembali dalam tabel-tabel ini. Ya, harus menuliskan kembali dalam tabel-tabel ini yang sudah ada di lembaran kerja yang ibu bagikan. Ya, sudah ada ya? Ya, tuliskan kembali di situ. Perhatikan dalam lembaran kerja. Tuliskan kembali gambar yang pertama apa saja. Gambar yang kedua tuliskan kembali di dalam sini. Ya. Gambar yang kamu lihat itu apa saja, lalu tulisannya apa saja. Dan misalnya gambar nomor 1 itu gambar yang dilihat apa saja, tuliskan kembali. Gambar nomor 1 ini contoh gambar nomor 1 yang dilihat apa, gambar di sini ada apa saja. Setelah itu tulisannya apa, tulislah di sini. Ya, ya ini juga sama. Gambar nomor 1 itu apa, tulis di sini. Tulisannya apa saja, tulis di sini. Gambar nomor 2 juga demikian, gambar nomor 3 juga demikian. Ya, waktunya itu 5 menit saja ya. Mulai dari sekarang. Gambar nomor 1 itu yang dilihat apa saja, tulis kembali di sini. Lalu tulisannya apa saja, tulis di situ. Ayo, waktunya 5 menit. Semangat. Ya, waktunya 5 menit. Dituliskan kembali saja. Ya, tulis dengan tulisan yang rapi ya. Tidak boleh coret-coret, harus bersih, rapi. Ya, kelompok Kamboja hampir selesai. Kelompok mawar hampir selesai. Ayo, bagaimana dengan kelompok melati? Ayo, bagaimana dengan kelompok anggrek? Ya, gambar apa yang anak-anak amati dari iklan itu yang sudah ada di LKPD dan juga tadi sudah ditayangkan? Ayo cepat-cepat, semangat. 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 Harus rapi ya. Yuk, ternyata kelompok mawar hampir selesai.
1 menit menuliskan kembali jawaban yang tadi sudah dikemukakan oleh anak-anak semua. Waktu tinggal 1 menit. Semangat. Kelompok anggrek sudah selesai. Kelompok melati sudah selesai. Kelompok mawar bagaimana? Hampir selesai. Semuanya sudah selesai? Semuanya sudah selesai? Kelompok Kamboja sudah selesai? Kelompok mawar sudah selesai? Kelompok melati? Kelompok anggrek? Tepuk tangan untuk yang sudah selesai. Nah, perhatikan lagi di lebar LKPD berikutnya. Coba lihat lebar kerja berikutnya. Ya, perhatikan di lebar kerja berikutnya. Sudah? Semua sudah sama seperti yang ada di di lembaran yang Ibu pegang? Sudah? Sudah atau belum? Nah, perhatikan kembali ke papan tulis. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca tadi, yang ada di sini, yang kamu lihat, yang kamu amati, diskusikan dengan teman kelompokmu tentang beberapa hal berikut, yaitu yang paling pertama, kata-kata kunci dari iklan tersebut. Yang kedua, ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Dan yang ketiga, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Buatlah dalam bentuk peta pikiran. Tuliskanlah yang paling pertama di dalam lembar kerja yang sudah ada di tangan anak-anak masing-masing. Ya, diskusikan di dalam kelompokmu. Dimulai dari sekarang, waktu hanya 7 menit. Sudah selesai atau belum? Sudah. Lembar kerja yang seperti ini sudah selesai? Yang seperti ini sudah? Ya, nanti sebentar ini dibacakan ya. Yang ini dibacakan, tetapi yang lembar besar yang seperti ini, ya, yang seperti ini nanti ditempelkan di papan tulis untuk presentase, ya. Semua sudah selesai? Semua sudah selesai? Ketua kelompoknya menyiapkan anggota kelompoknya untuk masing-masing maju ke depan, membawa hasil diskusi untuk dibacakan di depan. Ayo. Ya, ketua kelompok sudah siap? Ketua kelompok? Sudah siap ketua kelompok? Ayo maju ke depan. Yang pertama yaitu kelompok anggrek. Silakan maju ke depan. Di atas sedikit, Kak. Ya, perhatikan di depan. Silakan menggunakan mic. Ingat ya, LKPD-nya dibawa juga, ditambah lagi dengan yang ini untuk presentase, ya. Kata kunci adalah kata yang penting sebagai sebuah gagasan. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah kata yang unik dan bermakna. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan: 1. Makanan sehat, 2. Makanan bergizi, 3. Cintai jantung. Alasan kita memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena sesuai dengan gambar iklan. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Di
Dipersilakan. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Pas. Dari kelompok lain tidak ada pertanyaan? Boleh tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dan terima kasih. Disilakan duduk kembali. Kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Yang kelompok yang lain siap-siap pertanyaan untuk kelompok melatih. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang hasil presentasi mereka, silakan anak-anak bertanya. Ya, ini. Perkenalkan, kami dari kelompok melatih ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fadila sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok lain. Pertama, Yunandolu, Raniani, David Nolu, Maden Ani. Kata kunci adalah kata yang penting dan bermakna. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah memuat satu atau dua kata yang bisa memperjelas keseluruhan isi iklan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan: makanan yang bergizi, makanan yang sehat, dan konsumsi buah dan sayur. Alasan aku memilih kata tersebut sebagai kata kunci itu adalah karena sesuai dengan isi iklan. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok lain, dipersilakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok melatih? Tidak ada pertanyaan? Kamu sudah mengerti apa yang disampaikan oleh kelompok melatih tentang kata kunci? Sudah mengerti ciri-ciri sebuah kata kunci sudah juga? Sudah. Ya, kalau begitu, silakan kelompok melatih bagaimana selanjutnya? Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok berikutnya yaitu kelompok mawar. Ya, bawa LKPD-nya dan juga bawa lembar presentasinya. Teman-teman, kami dari kelompok mawar ingin membacakan hasil teks diskusi kami. Perkenalkan, saya Cherlyn dan anggota kelompok saya Iga Otto, Erton Amine, Yotolas, Rio Tanesip, Jackson Melau. Kata kunci adalah kata yang penting dan bermakna untuk memberitahukan suatu informasi penting. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah kata kunci bersifat menyeluruh. Kata kunci bersifat mewakili sebuah gambar atau teks. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah: 1. Makanan sehat, 2. Makanan bergizi, 3. Konsumsi buah dan sayuran. Alasan aku memilih kata tersebut adalah karena sesuai dengan gambar dan yang aku amati. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau tambah? Mungkin ada kelompok lain mau bertanya?
Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Kamboja ingin membacakan hasil diskusi kami. Kata kunci adalah kata kunci yang menonjol pada judul atau teks serta catatan isi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah kata yang bermakna dan sangat penting untuk menjelaskan tentang gambar atau teks. Alasan kami memilih kata kunci tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena sesuai dengan gambar. Kata kunci yang kami temukan dalam iklan, makanan sehat, makanan bergizi, cintai jantung Anda. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Semuanya sudah benar? Sudah benar. Oke, selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk berikut lagi kelompok Bougainville. Ayo kelompok Bougainville, tunjukkan semangatnya. Lebih semangat lagi ya dari kelompok Kamboja tadi. Berdiri dengan rapi, ya. Oke, silakan. Teman-teman, kami dari kelompok Bougainville ingin membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Farhan sebagai ketua kelompok dan ini kelompok saya. Rafael Manu, Ciri Soai, Jirdan Wito, Nofri Bola. Kata kunci adalah kata penting dan bermakna dan mudah diingat. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah memuat satu atau dua kata yang bisa digunakan untuk memperjelas keseluruhan isinya. Alasan kami memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena sesuai dengan gambar iklan. Kata kunci yang kami temukan dalam iklan, makanan sehat dan bergizi, makanan sehat, dan mengonsumsi buah dan sayuran. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, selanjutnya hasil pekerjaan dari anak-anak semua yang ada di LKPD itu, ketua kelompoknya bawa ke mejanya ibu. Ya, hasil pekerjaannya tadi. Ya, dengan ada dua hasil pekerjaan, yang satunya di LKPD, yang satunya yang hasil presentasi seperti ini. Dibawa ke ibu, dikumpulkan di mejanya ibu. Ayo, gerakan semangatnya. Ayo. Ya, ini kelompok Bougainville, kelompok Kamboja, kelompok anggrek, mana lagi? Mana lagi? Ya. Baru kelompok anggrek, kelompok mana lagi ini? Kelompok melati, kelompok mawar. Sudah? Semua sudah? Semua sudah? Oke. Nah, anak-anak. Ya, ada kelompok yang belum. Nah, anak-anak ibu mau bertanya. Apa yang sudah anak-anak belajar di hari ini? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Di dalam iklan itu ada apa saja? Ya? Selain gambar dan cerita ada apa lagi? Iklan mengandung apa? Di dalamnya ada apa? Ada kata kunci. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ya, ada apa lagi? Ada ciri-ciri iklan. Ada kata kunci iklan. Ada juga ciri-ciri iklan. Mau bertanya satu saja. Iklan itu dibuat untuk apa? Ada yang tahu? Untuk mempromosikan barang. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk beliau. Iklan dibuat untuk mempromosikan barang. Oke, terima
perhatikan baik-baik di papan tulis. Perhatikan baik-baik di papan tulis. Ini adalah rangkuman dari pelajaran kita di hari ini. Rangkuman dari pelajaran kita di hari ini. Ada ciri-ciri iklan yang baik, ada bahasa iklan, ada tujuan dari iklan. Ini yang akan anak-anak bawa pulang. Catat dan bawa pulang, ya. Yang berikutnya lagi, adakah pertanyaan tentang iklan atau tentang materi di hari ini yang belum ada anak-anak mengerti? Ada tidak? Ada materi yang belum anak-anak mengerti? Ada materi yang belum anak-anak mengerti? Sudah, kalau sudah mohon dijawab. Adakah materi yang belum anak-anak mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, Ibu akan bagikan lembar soal evaluasi untuk dikerjakan. Ya. Dikerjakannya walaupun di dalam kelompok, tetapi pengerjaannya masing-masing di buku tulisnya anak-anak sendiri. Ya. Dikerjakan di buku tulisnya anak-anak. Boleh. Ya. Masih kerjanya masing-masing ya, walaupun duduknya dalam bentuk kelompok, tapi soal evaluasinya itu kerjanya masing-masing ya. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa menuliskan nama lengkap, hari dan tanggal. Hari, tanggal, bulan itu harus dituliskan. Nama lengkap itu harus ada. Ya, waktunya itu 5 menit. Ya, 5 menit karena soalnya hanya beberapa saja, soal evaluasinya beberapa. Tulis nama lengkap. Ayo tulis nama lengkap. Ya, kerjanya masing-masing ya. 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 Mari. Yang sudah selesai, ayo semangat, semangat. 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 Semuanya hampir selesai. Susan sudah selesai, Susan? Sudah? Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Ayo. Siapa lagi yang belum? David sudah, David? David sudah. Siapa lagi yang belum? Semua sudah? Semua sudah? Ada yang belum? Siapakah dia yang belum? Ya, sudah? Oke, terima kasih. Siapa yang belum nanti bawa ke mejanya Ibu ya? Farhan, nilainya 100 untuk Farhan. Tepuk tangan dulu untuk Farhan. Jaiksan, 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 Farhan ambil bukunya. Jaiksan, ambil bukunya. Gregorio, ya. Erton, Erton. Erton nilainya 80, Gregorio juga. Rafael,
Rafael nilainya 100 ya. Tepuk tangan untuk Rafael karena ini. Iga juga nilainya 100. Iga. Tepuk tangan untuk Iga, nilainya 100. Jamil. David nilainya 80 saja. David, ada 2 yang masih keliru David. David. Fadila. Fadila nilainya juga 100. Tepuk tangan untuk Fadila. Maden. Maden nilainya 80. Tepuk tangan untuk Maden. Yuna. Yuna. Destron. Destron. Valen. Valen. Susan. Susan. Iwan. Iwan. Nofri. Nofri. Cilda. Adriana. Adriana. Baik, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Anak-anak semuanya, Ibu rasa materi di hari ini sudah cukup. Pembelajaran kita di hari ini sudah cukup. Tetapi sebelumnya Ibu bertanya lagi, apakah ada yang masih bingung? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan tentang materi di hari ini? Ada tidak? Semuanya sudah mengerti? Sudah mengerti? Kalau semuanya sudah mengerti, ingat baik-baik. Setelah daripada ini, anak-anak harus terus belajar di rumah. Kurangi waktu bermainnya. Jangan lupa belajar di rumah. Jadilah anak yang pintar dan cerdas dengan terus belajar. Ingat itu baik-baik ya. Kurangi waktu belajar di rumah. Sebelum kita menutup pelajaran kita di hari ini, Ibu mau anak-anak semua bangkit berdiri. Semua berdiri. Dan kita tepuk terima kasih yang dipimpin oleh salah satu anak, yaitu Iga Otto. Iga maju ke depan ini. Ya, kita tepuk terima kasih ya. Yang semangat ya. Terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Terima kasih banyak. Karena Iga sudah di depan, yang lain silakan duduk kembali. Iga memimpin kita dalam doa. Iga memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengajar kami dari awal sampai akhir dengan Tuhan. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih banyak anak-anakku yang baik dan manis-manis. Tuhan Yesus memberkati kita semua.